Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Saat ini kita akan diberkati dengan renungan firman Tuhan yang akan terus menguatkan kita dalam kita menjalani hidup. Haleluya. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Kita buka di dalam Hakim-Hakim, pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ini adalah satu kisah yang menurut saya satu kisah yang luar biasa dan satu kisah yang unik juga yang akan menjadi perenungan kita di saat ini. Ini berbicara tentang satu kehidupan seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yaitu Gideon. Gideon ini sudah dikatakan oleh malaikat Tuhan bahwa Tuhan menyertai kehidupannya. Jadi tema kita di saat ini adalah penyertaan Tuhan. Kebanyakan dari kita memahami bahwa saat kita disertai oleh Tuhan, kehidupan itu akan nyaman, kehidupan itu akan baik, kehidupan itu akan tentram, kehidupan itu akan berjalan dengan mulus. Tapi dari Alkitab, satu kisah ini yang terjadi kepada Gideon mengalami hal yang sepertinya kontradiksi dengan apa yang sering kita lihat. Karena apa? Dari kisah ini seperti terjadi kontradiksi apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, bahwa dia itu adalah orang yang disertai Tuhan di ayat yang ke-12. Tetapi di ayat yang ke-13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Jadi dalam penyertaan Tuhan, Gideon juga mengalami hal yang sulit. Dalam penyertaan Tuhan, Gideon gak mengalami hal yang menyenangkan. Tetapi sekalipun itu sudah dinyatakan oleh malaikat Tuhan yang ada pada waktu itu bahwa Tuhan menyertai dia. Kita melihat dari poin itu, yaitu dalam penyertaan Tuhan ternyata tidak mudah kita melihat saat kita disertai oleh Tuhan. Tapi dalam penyertaan Tuhan itu selalu ada pertolongan. Singkat cerita dari kisah ini, saudara sekalian, di mana Gideon akan melakukan satu peperangan dengan musuh yang dipimpin oleh Gideon ini. Musuh dari kelompok yang dipimpin oleh Gideon ini. Ada berapa pasukan yang dipimpin oleh Gideon? Kurang lebih 32.000. Tuhan bilang itu terlalu banyak. Sedangkan musuh dari Gideon itu kurang lebih 135.000. Jumlahnya sangat jauh berbeda secara jumlah yang akan dimenangkan oleh musuh harusnya. Tetapi Gideon ini disertai oleh Tuhan. Tuhan berkata apa? Terlalu banyak. Dikurangi menjadi 22.000, dikurangi menjadi 10.000, sampai pada situasi hanya ratusan orang atau 300 orang. Gideon maju berperang dan di sana dia mendapatkan kemenangan. Saat kita disertai oleh Tuhan, bukan berarti semuanya akan mulus, bukan berarti semuanya akan baik-baik saja, bukan berarti semuanya akan seturut dengan apa yang kita impikan, nyaman dan berjalan dengan baik. Tapi dari situasi kisah Gideon ini, ternyata dalam penyertaan Tuhan juga ada ujian, ada tantangan yang dihadapi. Tetapi saat kita disertai oleh Tuhan, apapun itu, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah hidup. Terus maju di dalam Tuhan, karena kita disertai oleh Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan, kita akan terus maju, kuat, karena Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberkati kami, yang menguatkan kami. Saat Engkau berfirman, Engkau menyertai kami. Dengan iman kami percaya
Tuhan ada beserta dengan kami. Tuhan ada di segala jalan kami. Sekalipun sulit yang kami hadapi, sekalipun sulit yang kami lewati, sekalipun itu tidak seperti yang kami harapkan, tetapi kami mau belajar untuk percaya dalam setiap penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan di setiap situasi yang sulit. Ada pernyataan kasih Tuhan di setiap keadaan yang susah. Tuhan menghibur dan Tuhan terus menguatkan kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, menjadi terang untuk kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.